Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Gimana nih, udah makan siang belum? Sudah, Ibu. Wah, ya udah makan siang, pasti udah pada semangat nih ya. Ibu mau ngucapin terima kasih udah datang di room kita. Dan kayaknya lebih baik nih kita doa dulu kali ya sebelum belajar. Oke, kita doa sama-sama ya. Doa dimulai. Alhamdulillah doa selesai. Oke, nah kali ini kita akan belajar mengenai trigonometri. Ibu harap nih, maksud ibu, anak-anak ibu sekalian itu pada aktif ya, karena ibu ada nyiapin nih reward khusus bagi anak-anak ibu yang keren-keren, yang ganteng dan cantik ini, yang aktif di kelas pada hari ini, oke? Oke, sebelumnya ibu memastikan dulu semuanya udah pada di-mute kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, mantap sekali. Kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Ibu akan mulai share screen-nya dulu. Ajuran tadi, Bang. Oke, bisa dilihat share screen-nya kita? Bisa, Bu. Siap. Oke, nah pada materi hari ini kita akan belajar tentang trigonometri yang akan dibahas ke 3 pertemuan mendatang ya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang ukuran dan konsepnya sudut. Oke. Kita akan belajar tentang ukuran dan konsep sudut. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih sama anak-anak Ibu semua. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah jarum jam? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Keren. Nah, selanjutnya, apakah kamu mengetahui bahwa jam terdiri atas sejumlah sudut? Ayo, tahu nggak nih? Pernah terpikir, Bu. Oke, mantap. Nah, jadi benar banget ya. Dalam satu putaran jam itu pasti ada yang namanya sudut. Nah, sudut itu ada derajatnya nih. Jadi, satu derajat itu disimbolkan sama bulatan kecil ini. Bulatan kecil ini namanya 1 derajat. Dan itu sama dengan 1/360 putaran. Kenapa Bu harus 360? Karena satu putaran jarum jam itu terdiri atas 360 derajat. Next. Nah, jadi di seputar kan pasti ada beda-beda nih rotasinya. Yang pertama tuh ada namanya 1/4 putaran. Nah, ini namanya 1/4 putaran. 1/4 putaran. Oke. Kemudian ada juga yang setengah putaran nih, setengah putaran. Dan ada juga yang 1 putaran. Oke. Next, kita akan belajar juga tentang radian. Nah, apa sih itu radian? Jadi radian itu adalah ukuran sudut alfa. Yang mana Bu yang alfa? Nah, ini yang alfa nih. Yang suatu lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Jadi ini panjang busur ya, ini panjang busur yang ukurannya itu sama dengan jari-jari. Jadi cara nyari radian, kalau misalnya ukuran si panjang busur dengan si jari-jarinya itu sama, gimana ya Bu ya? Nah caranya adalah tinggal kita bagikan aja nih, panjang busur AB per jari-jari sama dengan 1. Nah terus Bu, kalau misalnya nih si panjang busur AB tidak sama dengan jari-jari, maka gimana ya cara nyarinya? Gampang, kita tinggal cari dengan sudut AOB. Mana ya AOB? Ini AOB. AOB. Nah, jadi itu cara nyarinya panjang busur AB per jari-jari dikali radian. Oke, selanjutnya. Nggak geser ya? Bentar ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang derajat. Juga ada radian nih. Tapi sebenarnya apa sih ya hubungan derajat dan radian? Apakah sama kayak hubungan aku sama kamu ya? Enggak ya anak-anak ya, enggak segitunya. Jadi hubungan derajat dan radian itu adalah ini. Jadi dalam 360 derajat itu menghasilkan 2 pi radian. Artinya dalam 1 pi radian itu ada 180 derajat. Atau kita bisa juga cari dengan 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Oke, jadi ini ya hubungan antara derajat dan radian. Selanjutnya, enggak aktif juga
nggak keren ya kalau misalnya kita nggak ada contoh soalnya. Gimana ya contoh soalnya? Nah gini, kalau misalnya ada pertanyaan nih, sepertiga putaran itu berapa derajat? Nah, cara nyarinya gampang. Tinggal 1/3 dikali 360 derajat. Kenapa harus 360 ya, Bu? Karena kayak yang kita bilang tadi nih, kalau satu lingkaran itu terdiri dari 360 derajat. Sehingga hasilnya adalah 120 derajat. Kemudian, kalau misalnya ada soal 120 derajat berapa pi radian ya? Caranya gampang banget. Kalian tinggal ngalikan aja 120 itu dikali pi per 180. Jadi hasilnya adalah 2/3 pi radian. 2/3 ini didapat dari menyederhanakan 120 dan 180. Dengan sama-sama kita bagi berapa? Ayo. 6. Dibagi 6. Ayo, belum pas. Ayo, bagi berapa? Ayo. 60, Bu. 60. Siapa nih yang jawab tadi? Suci, Bu. Oke, Suci. Dicatat nih ya. Ayo, lomba-lombaan nih yang paling aktif. Oke, selanjutnya kita ngapain, Bu? Nah, kita akan belajar tentang konsep dasar sudut. Jadi, sudut itu sebenarnya adalah rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Nah, itulah pengertian dari si sudut. Dan dia punya dua tanda nih. Ada positif, ada negatif. Jadi, kalau misalnya dia berlawanan arah jarum jam, atau ke atas, kan jarum jam ke bawah nih. Maka dia dikatakan bertanda positif kalau misalnya dia ke atas nih. Sebaliknya, kalau misalnya dia itu bertanda negatif, dia itu searah dengan jarum jam, artinya dia putarannya ke bawah. Nah, gitu ya. Kalau dia positif kemana? Ayo, siapa nih mau jawab? Oke, nggak ada yang mau jawab. Hilang kesempatan ya. Kita lanjut aja nih materinya. Nah, pembatas kuadran. Jadi dalam satu lingkaran tadi, kalau kita bagi 4, itu akan terdiri dari 4 kuadran. Ada kuadran pertama, kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kuadran pertama itu sudutnya 0 sampai 90. Kalau kuadran kedua, 90 sampai dengan 180. Kalau kuadran ketiga, 180 sampai dengan 270. Nah, yang terakhir kuadran keempat, dari 270 sampai dengan 360. Oke. Nah, ada contoh soal nih. Tentukan posisi sudut 45 derajat dalam koordinat kartesius. Ayo, siapa yang mau jawab nih? Boleh langsung digambar di Zoom-nya ya. Hah? Ayo, siapa mau jawab? Wait, teman-teman. Tentukan posisi sudut 45 derajat. Wah, keren banget nih Siti Nur Anisha. Terima kasih, anak ibu yang cantik. Bener banget ya, anak-anak. Jadi, 45 derajat itu di tengah-tengah nih, di antara 90 dan 0. Nisha, boleh dihapus coretannya? Oke, ada lagi nih soal lainnya. Ayo, siapa yang mau coba? Ibu tunggu nih. Langsung dicoret aja di Zoom-nya ya. Boleh yang nomor 1, 2, atau 3 juga boleh. Orang yang sama juga boleh. Oke, Eni. Bener banget ya, anak ibu. 60 derajat itu di dekat ini. Oke, benar banget. Eni Septiani, terima kasih. Nah, yang nomor 2 dan 1 ini ada yang mau jawab nggak? Ayo, dari wordnya loh, di akhir yang paling aktif. Orang yang sama juga boleh. Mau senang banget sih, Ibu. Ayo, ada yang mau jawab? Teng, teng, teng. Mungkin Siti Nur Anisha mau jawab juga, atau Eni, atau Suci R, Suci Ramadhani? Atau Ibu panggil aja kali ya? Oke, kita cari nih orangnya nih. Aulia, apakah bisa dengar suara Ibu? Boleh dijawab? Dengar, Bu. Oke, boleh dijawab nomor 1 ya, Aulia. Ubahlah setengah ke bentuk satuan derajat. Dia dikalikan berapa ya? Ayo. Setengah ke kali 300. 60. Jadi hasilnya berapa, Aulia? Hasilnya 207. Iya. 100. Enggak. 39. Ayo, 100.
180, Bu. Oke, benar banget. Terima kasih Aulia. Selanjutnya, Sama-sama. mungkin dari Siti Ramadhani bisa dijawab nih. Nomor 2, gimana nih caranya? 360 dibagi berapa ya? Yang lagi open mic nih, Sri Wahyuni, boleh jawab? Sri Wahyuni, bisa dengar suara Ibu? Oke, kita ganti ya. Siapa nih? Oh, dia Yuning Tia. Bisa dengar suara Ibu? Oh, tidak juga. Kita cari yang lain. Mega Dwi Maengsari. Bisa dengar? Oke, nggak ada juga nih yang mau jawab. Oke, Ibu jawab aja ya. Jadi kalau misalnya nih ada soal, ubahlah 360 derajat ke bentuk satuan radian. Caranya gampang banget. Kita bisa mulai dengan 360 ini. Kita bagikan, maaf ya tulisannya jelek banget, tapi nggak apa-apa. Kita bagikan dengan 180. Oke. Jadi hasilnya itu adalah sama dengan 2 pi radian. Oke, jadi gampang banget ya anak-anak tentang si konsep dan ukuran sudut ini. Oke. Jadi kurang lebih itu aja materi kita hari ini tentang ukuran dan konsep sudut. Kita udah bahas tentang si derajat, kita juga udah bahas tentang si radian. Oke, kita udah bahas tentang si radian, kita juga udah bahas tentang arah sudut dan konsep sudut itu sendiri. Jadi untuk itu mungkin bisa kita akhiri nih pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak ibu sekalian yang udah aktif menjawab. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.